Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Karenita Sari, NPM 2011070152 dari Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi di sini saya membuat video tentang UTS Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Indah Agung Suprapti, MPD. Soal nomor 1, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan peran serta ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menurut pendapat Anda. Jawaban saya, filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Pendidikan Islam berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai macam problema yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Dengan demikian, peranan filsafat pendidikan Islam menuju ke dua arah, yaitu ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Dan yang kedua, ke arah berperbaikan dan pembaharuan praktek dan pelaksanaan pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam bertumbuh pada pendidikan Islam itu sendiri, baik menyangkut rumusan atau konsep dasar pelaksanaan maupun rumusan pikiran antisipatif mengatasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Pola dan sistem berpikir filosof demikian dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang seperti kosmologi, ontologi, filosofi of mind atau epistemologi secara mikro umum khusus dan aksiologi. Soal nomor 2, bagaimana hubungan filsafat manusia pendidikan? Jelaskan, berikan dasar atau landasan Al-Quran tentang hubungan tersebut. Jadi jawabannya, hubungan filsafat dengan manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan pengalaman manusia serta dunia yang melingkupinya. Hubungan filsafat dan pendidikan berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya atau potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 8, Al-Baqarah ayat 164 dan Al-Hasyr. Soal nomor terakhir, berikan 3 contoh kurikulum yang Anda ketahui beserta pengertian, tujuan, dan komponen-komponennya. Jawabannya, yang pertama, kurikulum 2004. Pada tahun 2004, diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum
1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual, maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kedua, kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Dari hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian. Di dalam kurikulum 2013 terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan masih banyak lagi. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Sekian video UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.